Halo semuanya, video ini berisi tentang analisis spektrum voltameter untuk campuran kafein dan asam benzoat dalam soft drink. Tujuan dalam praktikum hari ini adalah kemudian alatnya bisa dilihat. Kemudian bahan-bahan yang digunakan sebagai berikut. Untuk cara kerjanya kita bagi menjadi 5. Yang pertama adalah preparasi larutan sampel. Diambil 20 ml larutan sampel. Kemudian dihangatkan kurang lebih selama 5 menit untuk menghilangkan CO2 dalam sampel. Kemudian didinginkan dalam suhu ruang. Setelah itu disaring untuk menghilangkan partikel-partikel yang halus. Setelah itu mengambil sampel A sebanyak 0,5 ml dan sampel B sebanyak 1 ml dari sampel yang sudah dihangatkan dan disaring lagi tadi. Setelah itu ditambahkan HCl 0,1 molar sebanyak 2,5 ml ke dalam masing-masing labu. Kemudian tambahkan aquades sampai tanda batas. Setelah itu ditutup labu takarnya, kemudian dihomogenkan atau dikocok. Yang kedua adalah pembuatan larutan standar asam benzoat. Yang pertama, lampu takarnya diberi label sesuai volume larutan yang akan diambil dari standar indeks asam benzoat 100 ppm. Kemudian ambil beberapa mili larutan standar asam benzoat 100 ppm tadi sesuai jumlah banyaknya sesuai label. Setelah itu masing-masing labunya ditambah HCl 0,1 molar sebanyak 2,5 ml. Setelah itu ditambahkan aquades sampai tanda batas. Kemudian ditutup dan dihomogenkan larutan-larutan yang terdapat dalam labu tadi. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan larutan standar kafein. Cara yang sama dilakukan dalam pembuatan standar kafein ini sama dengan cara yang tadi di asam benzoat. Jadi pengambilan beberapa mililiter larutan standar kafein 100 ppm dalam labu 25 ml.
Kemudian ditambahkan 22,5 ml HCl 0,1 molar ke masing-masing labu. Setelah itu ditambahkan aquades hingga tanda batas dan labunya ditutup, kemudian dihomogenkan. Kemudian pembuatan larutan blanko. Pertama, labu takarnya diisi 2,5 ml aquades dan 2,5 ml HCl 0,1 molar. Dan tambahkan aquades hingga tanda batas, kemudian labunya ditutup dan dihomogenkan. Semua larutan siap untuk dianalisis, yaitu 2 sampel 5 standar asam benzoat, 5 standar kafein, dan 1 buah blanko. Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan spektro UV vis. Yang pertama, penentuan panjang gelombang maksimum asam benzoat. Metodenya dengan menggunakan metode wavelength scan. Kemudian menuliskan range panjang gelombangnya, yaitu 200 hingga 350 nanometer. Untuk langkah yang pertama itu kita baseline-kan dulu, yaitu diukur blankonya. Kemudian setelah itu baru pembacaan larutan standar tengah asam benzoat, yaitu 1,5 ml ya. Dilakukan scanning dan pembacaan panjang gelombang maksimal. Untuk asam benzoat hasilnya adalah 230 nanometer. Kemudian dilakukan penentuan panjang gelombang maksimal untuk larutan standar kafein. Caranya sama dengan pengukuran asam benzoat tadi, yaitu menggunakan standar tengah. Kalau kafein ini menggunakan yang 3 mili. Tempatkan kuvet yang terang pada bagian depan ya. Nah, nama sampel diisikan dengan standar kafein, kemudian klik OK. Tunggu proses scanning hingga selesai. Diperoleh panjang gelombang maksimal dari kafein adalah 272,9 nanometer atau 272. Setelah itu pembacaan absorbansi semua larutan di panjang gelombang maksimal kedua larutan standar tersebut, yaitu 230 dan 272. Lalu menuliskan jumlah larutan standar dan namanya, yaitu ada 5 ya larutan standarnya. Setelah alatnya ready, dimasukkan kuvet bawahnya dengan menggunakan standar asam benzoat yang paling kecil, yaitu 0,5 ml terlebih dahulu. Jika kuvet sudah diisi sesuai nama yang ada atau yang muncul dalam layar, maka diklik OK. Menunggu sampai scanning selesai. Nah, kemudian
mengganti isi kuvet dengan larutan standar asam benzoat 1 ml untuk pembacaan absorbensi yang kedua. Nah, langkah tersebut dilakukan berulang kali sampai semua standar selesai di scanning. Cara yang sama dilakukan untuk semua larutan standar maupun larutan sampel. Terdapat konfirmasi jika standar terakhir sudah selesai di scan. Untuk mencetaknya, tinggal klik report. Nah, langkah yang kedua adalah pembacaan absorbensi pada standar kafein. Selanjutnya, langkah terakhir adalah pembacaan absorbensi sampel dengan menggunakan cara yang sama seperti pembacaan absorbensi larutan standar asam benzoat tadi ya. Nah, setelah selesai pengukuran, dicatat hasil absorbensi dari masing-masing larutan tersebut. Hasilnya diperoleh sebagai berikut. Terima kasih telah menyaksikan video ini ya. Semoga bermanfaat.